Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pesan saya buat salafi yang dia itu tertipu dengan Gus Ajir Ubaidillah atau dia kebingungan, kemudian dia minta nasihat dari Ajir Ubaidillah, ya. Sebaiknya nonton video saya ini. Jangan lihat toward unity. Kenapa? Karena mereka membuka sesuatu dan menutupi sesuatu. Contohnya di sini. Karena Nabawi TV itu terkenal. Channelnya Thariqat Sufi Ba'alawi. Nah, di sini ada kitab namanya Maqalatil Islamiyin. Ikhtilafil Musallin. Karya Al-Imam Abil Hasan Ali bin Ismail Al-Ash'ari. Meninggal tahun 324 Hijriah. Artinya beliau meninggal jauh setelah meninggalnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi tidak bisa dibilang bahwa yang Asy'ari itu berarti dia sesat. Tidak bisa. Ya. Wong madhab Asy'ari itu madhab baru. Ya. Baik. Di halaman 13 ya, tentang Sufi. Jadi Abul Hasan al-Asy'ari berbicara tentang Sufi, kelompok Sufi. Wa fi nusaq min as-sufiyah man yaqul bil hulul wa anna al-bari yahillu fil ashkhas wa annahu jaizun in yahill fi insan aw sib' ya wa ghairi dhalika min al-ashkhas. Jadi dari ya, kelompok nusaq itu orang yang ahli ibadah dari kelompok sufi, yang mereka itu mengatakan al-hulul. Hulul itu berarti apa? Menempati. Ya. Al-Bari, yang dimaksud Al-Bari di sini adalah Allah. Ya. Yaitu Allah itu menyatu dengan orang-orang. Ya. Dan itu bisa menyatu dengan manusia, insan, au seba, hewan, wa dzalika minal asykhas, atau selain dari manusia dan hewan. Wa ashab hadhil maqalah idza ra'aw syai'an yastahsinunahu wa yaqul la nadri la'alla Allah halu fihi wa malu ila ittirah asy-syara'i' wa za'amu anna al-insan laysa 'alaihi fard wa la yalzimhu ibadah idza wasala ila ma'budih. Jadi maksudnya apa? Jadi mereka ini kelompok sufi yang ekstremis ini, yang mereka berkeyakinan hulul, ya tidak semua sufi berkeyakinan hulul. Sebagian dari mereka itu mengatakan bahwa Allah itu menyatu dengan makhluknya. Ya. Jadi mereka tiap melihat sesuatu mereka bilang bagus. Misalnya ada keledai teriak-teriak, ya berarti itu bagus. Ya. Atau babi yang bersuara, berteriak-teriak. Ya. Itu mereka bilang istahsinuna, itu bagus. Barangkali Allah hal di situ. Ya. Jadi, naudzubillah. Kemudian mereka menyeleweng dari syariat. Jadi mereka berlepas dari syariat, tidak sholat. Ya. Hal-hal fardu itu sudah tidak wajib lagi. Karena dia sudah masuk pada hakikat. Dia sudah kenal Allah, sudah masuk pada tingkatan hakikat, ya, menyatu dengan Tuhannya, maka dia sudah tidak wajib lagi sholat fardu, dan tidak wajib lagi puasa Ramadan, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Ini adalah akidah batiniyah. Akidah batiniyah. Di zaman Bani Umayyah, di zaman Khulafa ar-Rasyidin,
kelompok-kelompok yang meyakini akidah batiniah ini dibantai, dihabisi. Ya, orang ngaku muslim tetapi berakidah-akidah seperti ini. Siapa saja? Abdullah bin Saba. Namun Abdullah bin Saba tidak dibunuh sama Ali. Ini kasus unik ya. Ada Al-Mughirah bin Sa'id Al-Bajli. Dia meyakini keyakinan seperti ini. Kemudian selain mereka, ya, Musailamah Al-Kadzab itu juga termasuk. Ya. Dia berkeyakinan bahwa ya, sholat sudah tidak wajib lagi. Zakat, puasa sudah tidak wajib lagi. Karena Musailamah Al-Kadzab itu batini, ya, dia belajar ilmu syariat-syariat kebatinan ketika dia ke India. Dan India memang sumber ilmu-ilmu kebatinan. Sihir, yoga, kemudian apalagi meditasi, ya, dan sejenisnya. Kemudian di dalam kitab yang sama di halaman 439. Nah, sayang sekali ya, Habib Umar bin Hafid dan lain-lain itu mereka mempelajari kitab Ibnu Arabi ya, yang sebagian banyak ulama itu mengkafirkannya karena pernyataan-pernyataannya, karena Ibnu Arabi itu orang yang berhasil memasukkan ilmu kebatinan ke dalam tasawuf. Nah, dan dia mencampurkannya dengan ilmu filsafat. Di halaman 439, waqad jawwaza qaumun minas sufiyya dhuhur al-mu'jizat 'ala as-salihin wa an ta'tihim thimar al-jannah fid dunya wa ya'kulunaha wa yuwaqi'una al-hur al-'ain fid dunya wa yadhhar lahum al-malaikah wa yadhhar lahum asy-syayatin wa yuharibunahum. Jadi apa maksudnya? Jadi sebagian kelompok dari ahli sufi, ya, mereka menyatakan bahwa mungkin ada manusia yang mendapatkan mukjizat. Ya, orang-orang soleh itu bisa dapat mukjizat. Seperti apa? Jadi datang makanan dari surga, buah-buahan, madu, susu, ya, di dunia. Ya. Kemudian mereka memakannya. Kemudian mereka yuwaqi'un itu maksudnya yujami'un. Mereka berjima dengan hurul 'ain. Hurul 'ain itu bidadari. Ya. Kemudian di dunia. Wah, enak ini ya. Jadi bidadari ini turun ya. Ada makanan sudah siap ya. Wa yadhhar lahum al-malaikah. Dan malaikat itu muncul di hadapan mereka. Subhanallah, Jibril dan lainnya. Wa yadhharum lahum asyayatin, dan juga setan-setan, mereka bisa melihat setan-setan ya. Nah, kemudian mereka memerangi setan itu. Baik. Kemudian mereka berkata apa? Walam yujawizu ru'yatullah fid dunya wa za'mu anna hadhi mawarithil a'mal. Kemudian wajawwaza akharun kullu ma hakainah anil mutaqaddimin minhum wajawwazu an yarawullah subhanahu fid dunya wa an yubashiru wa yujalisu. Apa maksudnya? Kelompok dari sufi bilang kita bisa ya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan bertemu langsung dan duduk bersamanya. Ini bukan saya yang ngomong ya. Ini yang ngomong Abil Hasan Al-Asy'ari ya. Imamnya Ustadz Muhammad Al-Habsyi dan Ajir Ubaidillah. Nah, kemudian jadi hatta tasqut minhu anhum al-ibadah wa takunu dunya lahum mubaha. Jadi mereka kelompok sufi ini sebagian dari mereka bilang bisa mukjizat itu untuk orang soleh. Ya. Kemudian sampai mereka bisa tidak sholat. Ya.
Tusqit anhum artinya taklif sudah tidak ada. Wa takunu dunya lahum mubah, dan dunia bagi mereka mubah. Wa kul ma fiha wa yasqut anhumun nahi. Dan nahi itu pengharaman juga hilang. Ya. Wa yuhillu lahumun nisa wa sairul asya. Dan halal bagi mereka wanita dan segala hal yang haram atau diperoleh dengan cara yang haram. Wa hadza qaulu ashabil ibaha. Jadi ini adalah pernyataan kelompok ibaha. Ibaha itu maksudnya orang yang menghalalkan segala sesuatu, memubahkan segala sesuatu. Wa za'amu anna al-ibada tablughu bihim hatta la yuhimmu bi syai'in illa kana kama yuridun. Wa in aradu an yahdutsa lahum dananir hadathat wa kullu ma aradu min syai' lam yastas'ib alaihim. Wa za'ama ba'dhum anna al-ibadah tablughu bihim hatta yakunu afdal minan nabiyyin wal malaikah al-muqarrabin. Ya. Sepertinya Ajr Ubaidillah sudah membaca kitab ini, tapi wallah alam ya, sudah baca atau belum? Ya. Insya Allah beliau sudah membaca, karena ini di sini ada pernyataan yang unik yang dikatakan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi dari kelompok sufi ini, Ibahiyah ini, mereka bilang apa? Jika mereka ingin dinar, uang, maka akan muncul dinar itu. Mungkin mereka lewat ritual khusus atau gimana. Kemudian mereka ingin segala sesuatu, mereka bisa memperolehnya. Ya, ini mereka sebut dengan mukjizat. Ya mirip seperti cerita-cerita halu yang kita dengar itu di YouTube dan di TikTok. Qad za'ama ba'dhum, dan mereka, sebagian dari mereka mengklaim ibadah-ibadah mereka ini tidak bisa disamai, atau ibadah mereka ini lebih utama daripada para nabi, malaikat, dan para malaikat yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah, maksudnya yang taat kepada Allah. Jadi ibadah mereka ini lebih top, lebih spesial, lebih bagus di hadapan Allah daripada para nabi dan para malaikat. Ini bukan saya yang ngomong, tapi pernyataan ini. Nanti kalian periksa sendiri di kitabnya. Yang merasa Asy'ari, kalian buka kitab ini, kalian periksa sendiri. Dan ini cerita mirip seperti cerita halu yang ada di YouTube yang kita dengar. Wali fulan lebih afdol daripada ini. Wali ini lebih afdol daripada ini. Ya. Jadi ada hal-hal itu yang memang bukan karomah lagi, tetapi mukjizat. Rantai emas, hujan susu, dan lain-lain. Ya. Kemudian, ya intinya hal-hal yang mengerikan. Ya ini wajar, karena mereka kan tarekat sufi, bukan tarekat sunni salafi. Kalau tarekat sunni salafi tidak seperti ini. Ya. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat.